Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Ariski Family. Di video kali ini saya mau berbagi 6 resep puding yang cocok banget untuk ide jualan. Untuk resep yang pertama, mari kita buat puding mango sago. Untuk yang pertama kita siapkan panci dan masukkan 1 liter air ke dalamnya. Kemudian kita masak hingga mendidih. Selanjutnya masukkan sagu mutiara ke dalam air mendidih dan ini kita rebus selama 5 menit. Setelah 5 menit matikan kompornya dan tutup pancinya, kemudian kita diamkan selama 30 menit. Dan setelah 30 menit buka kembali pancinya, kemudian rebus kembali selama 10 menit. Nah ini setelah 10 menit direbus, matikan kembali kompornya. Jika sagu mutiaranya masih setengah matang seperti ini, bisa kita tutup kembali pancinya dan diamkan 5-10 menit. Nah ini setelah 5-10 menit kita diamkan, sagu mutiaranya sudah matang seperti ini. Langsung saja kita tiriskan dan masukkan ke dalam air putih dingin seperti ini. Tujuannya agar sagu mutiaranya tidak menjadi lembek dan saling menempel. Nah ini sudah selesai. Jika mau dipakai sagu mutiaranya bisa disaring dan tiriskan. Selanjutnya kita buat puding mangganya. Saya menggunakan daging mangga sebanyak 300 gram. Dan ini akan saya haluskan menggunakan blender ditambah dengan air sebanyak 300 ml. Kita blender sampai benar-benar halus ya mangganya. Nah setelah seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya agar-agar plain 1 saset, masukkan ke dalam panci. Kemudian tambahkan gula pasir 120 gram. Kemudian kita aduk-aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Selanjutnya tambahkan air putih sebanyak 300 ml sambil diaduk-aduk hingga tercampur rata. Kemudian saya tambahkan susu kental manis sebanyak 80 gram. Kemudian masukkan juga ke dalamnya jus mangga yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita masak agar-agar mangganya hingga mendidih. Setelah mendidih seperti ini sudah cukup. Sekarang bisa kita matikan kompornya dan tunggu hingga uap panasnya berkurang. Nah ini tadi saya lupa menambahkan garam, jadi bisa kita beri garam sejumput seperti ini. Selanjutnya siapkan cup puding. Saya menggunakan cup puding seperti ini ukuran 100 ml. Selanjutnya kita tuang puding mangganya ke dalam cup seperti ini. Dan ini saya isi hanya setengah bagian dari cupnya saja. Nah ini hasilnya untuk satu resep jadi 17 cup seperti ini. Jika di atas pudingnya ada gelembung udara, bisa kita pecahkan menggunakan sendok seperti ini. Nah ini puding mangganya sudah jadi, sekarang kita tunggu hingga mengeras. Sekarang kita buat flas susunya. Untuk bahannya gula pasir sebanyak 50 gram, creamer bubuk 2 sendok makan, tepung maizena 1 sendok makan, garam sejumput. Selanjutnya semua bahan kering ini akan saya aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Agar lebih wangi akan saya tambahkan pasta vanili sebanyak setengah sendok teh. Selanjutnya saya tambahkan susu cair UHT sebanyak 400 ml. Dan ini sambil saya aduk-aduk agar tidak ada yang menggumpal. Selanjutnya kita masak flas susunya hingga mendidih. Karena flas susunya menggunakan maizena, jadi ini harus terus diaduk agar tidak ada yang menggumpal. Nah setelah mendidih seperti ini sudah cukup, bisa kita matikan kompornya dan tunggu hingga dingin. Nah ini puding mangganya yang sudah set atau mengeras. Sekarang bisa kita beri topping dan flas susunya. Untuk toppingnya kita pakai sagu mutiara yang tadi sudah kita rebus dan mangga yang sudah dipotong dadu. Untuk setiap cup pudingnya saya tambahkan 1 sendok teh sagu mutiara seperti ini. Agar tampilannya lebih menarik, letakkan sagu mutiara di pinggir-pinggir cupnya. Kemudian tambahkan juga potongan mangga di bagian tengah seperti ini. Selanjutnya bisa kita tambahkan flas susu di atasnya sebanyak 2 sendok makan. Nah seperti ini ya hasilnya, lakukan lagi seperti tadi hingga selesai. Nah ini hasilnya untuk satu resep jadi 17 cup puding seperti ini.
Untuk ide jualan, ini cocok banget ya dan bisa kita simpan di dalam kulkas agar bisa lebih awet lama. Nah ini pudingnya yang sudah dingin, sekarang bisa kita coba. Untuk rasa puding ini enak banget, ditambah dengan topping dan flat susunya yang creamy, rasanya jadi semakin enak. Untuk resep yang kedua ada puding Milo dengan flat coklat. Jika penasaran dengan resep dan cara buatnya, yuk sekarang kita buat sama-sama. Untuk bahannya saya pakai agar-agar tanpa warna 1 saset seperti ini. Selanjutnya saya tambahkan Milo bubuk sebanyak 4 saset. Kemudian saya masukkan juga tepung maizena sebanyak 25 gram. Selanjutnya akan saya aduk terlebih dahulu semua bahan keringnya hingga tercampur rata. Dan setelah tercampur rata seperti ini, sekarang akan saya tambahkan dengan air 1 liter. Masukkan sedikit terlebih dahulu airnya agar mudah untuk kita aduk ya. Setelah seperti ini semua bahan sudah larut, bisa kita masukkan semua airnya. Kemudian saya tambahkan susu kental manis sebanyak 200 gram. Dan kita aduk lagi hingga larut susunya. Kemudian untuk bahan terakhir saya tambahkan gula pasir 60 gram. Selanjutnya kita masak puding Milonya hingga mendidih. Karena pakai maizena, jadi pudingnya harus sering diaduk ya agar tidak ada yang menggumpal. Nah setelah terlihat mendidih seperti ini, bisa kita matikan kompornya dan kita aduk pudingnya hingga uap panasnya berkurang. Selanjutnya siapkan cup puding, saya menggunakan cup puding ukuran 65 ml seperti ini. Kemudian kita tuang pudingnya ke dalam cup, jangan sampai penuh, cukup 3/4-nya saja. Dan sisakan bagian atasnya untuk flat coklatnya ya. Nah ini hasilnya jadi 19 cup. Jika di atasnya ada gelembung udara bisa kita pecahkan dengan sendok seperti ini. Nah setelah selesai kita tunggu pudingnya hingga set. Selanjutnya kita buat flat coklatnya. Untuk bahannya saya pakai gula pasir 40 gram, tepung maizena 15 gram, susu cair UHT rasa coklat 400 ml. Dan ini kita aduk semua bahannya hingga tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur seperti ini, sekarang bisa kita masak. Kita masak hingga susunya panas dan ini harus terus diaduk agar tidak menggumpal. Dan ini setelah terlihat susunya panas, kita masukkan bahan yang terakhir yaitu DCC atau coklat batang sebanyak 50 gram. Dan ini bisa kita aduk kembali agar coklatnya bisa cepat larut. Setelah terlihat seperti ini, coklatnya sudah larut dan pelannya juga sudah meletup-letup, ini sudah matang, bisa kita matikan kompornya dan tunggu hingga dingin. Sambil menunggu dingin dan biar bagian atas pelannya tidak berkulit, ini harus sering kita aduk ya, seperti ini. Setelah 2 jam, puding Milonya sudah mengeras atau set seperti ini sudah bisa kita masukkan flat coklatnya ya. Akan saya masukkan flat coklatnya menggunakan takaran sendok seperti ini sebanyak 1 sampai 1,5 sendok makan. Nah ini puding Milonya yang sudah kita beri flat coklat, hasilnya seperti ini. Agar lebih menarik akan saya tambahkan topping di sisi yang sudah saya parut seperti ini. Dan ini bisa diganti meses ataupun choco chip, kita letakkan di bagian tengahnya seperti ini. Nah ini dia puding Milo flat coklatnya yang sudah jadi, hasilnya seperti ini. Dari tampilannya saja sudah menggoda seperti ini, untuk rasa ini pastinya enak banget. Udah nggak sabar ini mau saya cobain, terlihat pelannya lumer dan pudingnya lembut seperti ini.
Dimakan dingin-dingin ini lebih enak ya, dan puding Milo flat coklat ini bisa banget untuk dijadikan ide jualan. Untuk resep yang ketiga ada puding stroberi dengan flat vanilla. Simak resep dan cara buatnya sampai selesai ya. Untuk bahan yang pertama saya pakai bubuk agar-agar sebanyak 1 bungkus, susu bubuk instan sebanyak 1 bungkus, tepung maizena sebanyak 20 gram, gula pasir sebanyak 100 gram, nutrisari rasa stroberi sebanyak 2 saset. Dan setelah semua bahan keringnya masuk, ini akan saya aduk-aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Selanjutnya bisa kita masukkan air putih sebanyak 1 liter, dan ini sambil kita aduk-aduk hingga semua bahan tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, sekarang bisa kita masukkan bahan lainnya, yaitu susu kental manis sebanyak 200 gram, dan ini sambil kita aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Jika dirasa warnanya kurang terang, bisa kita tambahkan pewarna makanan merah cabai sebanyak 1 tetes. Dan ini akan saya aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Untuk selanjutnya kita masak puding stroberinya menggunakan api sedang sampai mendidih. Karena bahan pudingnya menggunakan tepung maizena, jadi ini harus sering kita aduk agar pudingnya tidak menggumpal. Nah, ini pudingnya sudah mulai mendidih, kita aduk-aduk terus agar tidak menggumpal. Setelah benar-benar mendidih seperti ini, bisa kita matikan kompornya dan aduk-aduk terus hingga uap panasnya berkurang. Nah, ini puding stroberinya yang sudah matang dan sudah tidak terlalu panas. Sekarang bisa kita kemas menggunakan cup puding seperti ini. Saya menggunakan cup puding seperti ini dan ini berukuran 70 ml. Dan untuk tutupnya ini menempel ya. Dan ini saya masukkan puding stroberinya tidak sampai penuh, karena nanti di bagian atasnya akan saya tambahkan flat vanilanya. Dan ukurannya sampai seperti ini saja ya, sisakan sedikit untuk flat vanilanya. Jika kita tuang pudingnya dan ada gelembung udara di atasnya seperti ini bisa kita hilangkan menggunakan sendok ataupun garpu seperti ini. Nah, ini hasil puding stroberinya yang sudah dikemas. Untuk satu resep jadi 23 cup puding ukuran 70 ml. Dan ini kita tunggu hingga set sambil membuat flat vanilanya. Untuk bahan flat vanilanya saya menggunakan gula pasir sebanyak 50 gram, tepung maizena sebanyak 15 gram, sejumput garam, dan ketiga bahan ini akan saya aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Selanjutnya saya masukkan susu cair sebanyak 400 ml, dan ini sambil saya aduk hingga tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal. Untuk bahan yang terakhir, saya pakai pasta vanili sebanyak setengah sendok teh. Kemudian ini akan saya aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya kita masak flat vanilanya menggunakan api sedang cenderung kecil hingga mendidih dan meletup-letup. Dan ini jangan berhenti mengaduk agar flat vanilanya tidak menggumpal. Setelah terlihat seperti ini, sudah mendidih dan meletup-letup, sekarang bisa kita matikan kompornya. Dan ini akan saya lanjutkan mengaduknya hingga uap panasnya berkurang. Nah, ini pudingnya yang sudah set dan flat vanilanya juga sudah tidak terlalu panas. Sekarang akan saya masukkan flat vanilanya ke atas pudingnya sebanyak 1-1,5 sendok makan. Nah, ini hasilnya setelah ditambahkan dengan flat vanila. Dan untuk mempercantik dan menambah rasa, akan saya tambahkan topping seperti ini, yaitu slice strawberry. Nah, ini pudingnya yang sudah ditambahkan dengan slice strawberry, hasilnya cantik seperti ini. Sekarang cupnya bisa kita tutup. Dan setelah ditutup seperti ini, sekarang bisa kita masukkan ke dalam lemari es agar lebih set dan dingin. Nah, ini puding stroberinya yang sudah jadi. Sekarang akan saya coba dan kita lihat bagian dalamnya. Tampilannya cantik dan menarik, rasanya enak banget.
Pudingnya lembut dan flavor vanilanya super creamy dan gurih, disertai dengan slice strawberry-nya, jadi rasanya semakin enak. Dan ini cocok banget untuk dijadikan ide jualan. Untuk resep yang keempat, ada puding kopi dengan fla karamel. Simak resep dan cara buatnya sampai selesai ya. Bahan pertama, saya pakai agar-agar plain sebanyak 1 saset. Kemudian saya tambahkan tepung maizena sebanyak 20 gram. Dan untuk rasa kopinya saya pakai kopi gula aren seperti ini sebanyak 3 saset. Nah ini setelah semua bahan keringnya kita masukkan semua ke dalam panci. Ini akan saya aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya saya tambahkan air putih sebanyak 1 liter. Dan ini sambil kita aduk hingga tercampur rata ya. Untuk bahan selanjutnya saya pakai susu kental manis sebanyak 200 gram. Dan ini kita aduk kembali hingga tercampur rata, kemudian bisa kita masak hingga mendidih. Untuk pudingnya saya masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan harus sering kita aduk karena ini pakai maizena agar tidak menggumpal pudingnya. Nah setelah mendidih seperti ini bisa kita matikan kompornya dan tunggu hingga uap panasnya berkurang. Selanjutnya saya masukkan pudingnya ke dalam wadah yang bercorong seperti ini sambil disaring untuk memastikan tidak ada yang menggumpal. Selanjutnya siapkan cup puding, saya pakai ukuran 65 ml seperti ini. Dan saya masukkan pudingnya ke dalam cup, tidak sampai full, hanya 3/4 bagiannya saja. Nah ini setelah dituang jadi 18 cup dan jika ada gelembung udara di atasnya bisa kita pecahkan dengan sendok seperti ini. Selanjutnya kita tunggu pudingnya hingga mengeras sambil membuat fla karamelnya ya. Untuk bahan fla karamelnya saya pakai gula pasir sebanyak 150 gram. Masukkan ke dalam panci atau wajan dan kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil hingga mencair. Dan ini gulanya jangan diaduk menggunakan spatula, cukup digoyangkan wajannya saja hingga mencair. Setelah terlihat seperti ini, gulanya sudah hampir mencair seluruhnya, ini bisa kita aduk dengan spatula. Nah ini kita aduk hingga gulanya sedikit mengental dan menjadi karamel. Jika sudah terlihat seperti ini bisa kita tambahkan dengan susu cair sebanyak 200 ml. Dan ini kita tuang perlahan saja agar tidak menyembur keluar dan sambil diaduk-aduk agar mudah mencair seluruhnya. Jika karamelnya menggumpal seperti ini tidak apa-apa, lanjutkan diaduk hingga mencair seluruhnya. Kemudian biar lebih wangi saya tambahkan pasta vanili setengah sendok teh. Dan butter margarin saya pakai Royal Palmia sebanyak 40 gram. Nah ini semua bahannya akan saya aduk hingga mendidih dan sedikit mengental. Setelah seperti ini karamelnya sudah mendidih dan sedikit mengental, ini bisa kita matikan kompornya dan tunggu hingga dingin. Nah ini ya karamelnya yang sudah dingin. Ketika dingin dia akan lebih mengental seperti ini teksturnya dan ini sudah siap untuk kita jadikan topping. Setelah pudingnya set atau mengeras seperti ini, bisa kita tambahkan fla karamelnya 1 sendok teh. Dan ini jangan terlalu banyak takaran fla karamelnya karena nanti akan terlalu manis. Selanjutnya untuk mempercantik tampilannya akan saya beri topping choco chip seperti ini. Nah ini dia puding kopi fla karamelnya yang sudah jadi, sekarang bisa kita coba. Untuk rasa, puding kopinya lembut ditambah dengan fla karamelnya yang wangi, manis dan gurih, rasanya jadi semakin enak. Untuk resep yang kelima ada puding balls coklat strawberry dan juga matcha. Simak resep dan cara buatnya sampai selesai. Untuk bahannya saya pakai bubuk agar-agar 1 saset dan ini yang tanpa warna. Selanjutnya saya pakai Nutrijel plain 1 saset. Kemudian saya masukkan juga gula pasir. Selanjutnya ini akan saya aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata bisa kita masukkan air putih 1,3 liter. Kemudian saya tambahkan SKM 2 saset. Nah setelah semua bahan ini masuk semua, sekarang bisa kita aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Selanjutnya bisa kita masak puding dasarnya hingga matang dan mendidih.
Nah, ini saya tambahkan juga sejumput garam agar nanti pudingnya lebih terasa enak dan tidak terlalu hambar. Selanjutnya bisa kita aduk kembali hingga pudingnya benar-benar matang dan mendidih. Nah, jika sudah terlihat mendidih seperti ini pudingnya, bisa kita matikan kompornya dan tunggu hingga uap panasnya berkurang. Selanjutnya puding dasarnya bisa kita bagi menjadi 3 bagian yang sama rata. Kemudian untuk ketiga bagian puding ini akan saya beri rasa yang berbeda. Untuk yang pertama saya beri bubuk minuman rasa coklat. Selanjutnya ini kita aduk cepat hingga tercampur rata agar pudingnya tidak menggumpal. Nah, setelah tercampur rata seperti ini dan pudingnya juga belum menggumpal, langsung saja kita masukkan ke dalam cetakan bulat seperti ini ukuran yang sedang. Kita masukkan sampai benar-benar penuh cetakannya, kemudian kita tutup seperti ini. Setelah seperti ini kita sisihkan dan tunggu hingga set. Untuk yang kedua saya pakai bubuk minuman rasa matcha. Masukkan ke puding dasarnya, kemudian kita aduk cepat. Selanjutnya langsung saja masukkan ke dalam cetakannya sampai penuh, kemudian tutup kembali hingga rapat. Nah, setelah seperti ini kita sisihkan dan tunggu hingga set. Untuk puding dasar yang ketiga, karena ini sudah agak mengental, jadi kita masukkan ke dalam panci terlebih dahulu. Kemudian tambahkan bubuk minuman rasa stroberi. Aduk hingga tercampur rata, kemudian kita masak hingga mendidih. Atau sampai pudingnya sudah tidak mengeras lagi ya. Selanjutnya langsung saja kita masukkan ke dalam cetakan sampai penuh dan tutup kembali hingga rapat. Langkah selanjutnya kita buat flannya. Untuk bahannya saya pakai tepung maizena 15 gram, gula pasir 50 gram, keju oles 65 gram, bisa diganti dengan keju cheddar, susu cair 500 ml, saya pakai 250 susu full cream ditambah air. Selanjutnya biar lebih wangi ini saya tambahkan pasta vanili setengah sendok teh. Selanjutnya semua bahan ini kita aduk hingga mendidih, tapi harus terus diaduk ya agar tidak menggumpal. Nah, setelah mendidih seperti ini sudah cukup. Sekarang bisa kita matikan kompornya dan tunggu hingga dingin. Nah, ini puding ballsnya yang sudah set. Sekarang bisa kita keluarkan dari cetakan. Nah, ini karena wadahnya kecil, jadi saya pindahkan puding ballsnya ke wadah yang lebih besar. Dan untuk ide jualan bisa kita kemas menggunakan cup puding seperti ini ukuran 100 ml. Selanjutnya untuk 1 cup bisa kita isi 8 pieces puding balls dengan aneka rasa. Nah, ini untuk satu resep puding ballsnya jadi 12 cup ukuran 100 ml. Dan untuk flannya ini sudah dingin, bisa langsung kita pakai. Untuk penyajiannya siram flannya di tengah puding seperti ini. Kemudian biar lebih menarik dan enak rasanya akan saya beri topping coklat batang yang sudah saya iris tipis seperti ini. Nah, ini dia puding ballsnya yang sudah jadi dan siap dijual. Ini enak banget rasanya. Pudingnya aneka rasa ditambah flannya yang creamy, rasanya semakin enak. Untuk resep yang keenam ada puding coklat dengan fla vanilla. Simak resep dan cara buatnya sampai selesai ya. Untuk bahan pudingnya di sini saya menggunakan tepung agar-agar sebanyak 1 bungkus atau 7 gram, gula pasir 110 gram, coklat bubuk 25 gram, susu kental manis 200 gram, coklat batang atau DCC 50 gram, garam setengah sendok teh, dan air putih 1 liter. Untuk cara buatnya, siapkan panci, kemudian masukkan bubuk agar-agarnya, masukkan gula pasirnya, masukkan garamnya,
Dan masukkan juga coklat bubuknya. Selanjutnya semua bahan kering ini kita aduk terlebih dahulu sampai tercampur rata. Nah, ini tujuannya agar nanti ketika ditambah dengan bahan cair dia tidak menggumpal. Setelah semua bahan keringnya tercampur rata, bisa kita masukkan air putihnya sambil kita aduk-aduk ya. Nah, ini semua bahan sudah tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal. Sekarang bisa kita masukkan susu kental manisnya. Kemudian ini bisa kita aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya bisa kita masak agar coklat ini sampai mendidih ya, sambil kita aduk-aduk agar tidak ada yang menggumpal. Setelah terlihat mendidih seperti ini, sekarang bisa kita matikan kompor. Kemudian segera masukkan coklat batang atau di sisinya dan kita aduk cepat agar coklatnya bisa cepat larut. Setelah coklatnya larut, sekarang bisa kita diamkan sebentar sampai uap panasnya berkurang. Nah, ini setelah berkurang uap panasnya, sekarang bisa kita masukkan ke dalam cup puding. Untuk cup pudingnya saya menggunakan cup puding seperti ini yang berukuran 100 ml. Kemudian ini akan saya masukkan 2 sendok sayur ukuran kecil ke dalam 1 cup puding. Atau kira-kira sekitar 80 ml ya setiap cupnya. Nah, ini hasil puding coklatnya jadi 17 cup ukuran 100 ml seperti ini. Jika ada gelembung udara di atas pudingnya, bisa kita hilangkan dengan sendok atau garpu seperti ini. Dan setelah seperti ini, kita tunggu sampai pudingnya dingin dan set. Selanjutnya kita buat flaknya, dan bahannya adalah gula pasir sebanyak 50 gram, susu cair 300 ml, tepung maizena 10 gram, pasta vanili setengah sendok teh atau secukupnya. Untuk cara buatnya, siapkan panci, kemudian masukkan tepung maizenanya, masukkan gula pasirnya, kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan susu cairnya dan kita aduk kembali hingga tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal. Selanjutnya masukkan pasta vanilinya dan aduk kembali hingga tercampur rata. Kemudian kita masak flas susunya hingga mendidih dan meletup-letup. Dan ini sambil kita aduk-aduk agar tidak ada yang menggumpal. Setelah terlihat mendidih dan meletup-letup seperti ini, sekarang bisa kita matikan kompornya ya. Nah, ini flannya sudah diangkat dan sudah berkurang uap panasnya. Sekarang kita pindahkan ke wadah yang lain sambil menunggu dingin, dan agar bagian atasnya tidak berkulit, ini bisa kita tutup menggunakan plastik dengan rapat seperti ini. Nah, ini setelah flannya dingin, sekarang kita buka dan kita aduk-aduk kembali agar tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal. Kemudian kita tuangkan flas susunya ke atas puding yang sudah set sebanyak 1,5 sampai 2 sendok makan. Setelah seperti ini, untuk mempercantik pudingnya, akan saya beri topping di sisi yang sudah saya parut tipis di atas pudingnya. Untuk topping ini bisa disesuaikan dengan selera ya. Nah, ini pudingnya sudah selesai dibuat dan ini akan saya tutup menggunakan tutup puding seperti ini ya. Dan ini puding ala KFC bisa kita jadikan ide jualan. Untuk rasanya, puding coklat ala KFC ini enak dan nyoklat banget. Ditambah dengan flas susunya yang creamy, rasanya jadi semakin enak. Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.